Ya, bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya dengan segala kesibukan Bu Ati ini selain ibu rumah tangga juga ketua program keahlian Bu ya di SMK ya. Kepala rumah Eh, tangga. Ibu rumah tangga ya, mohon maaf ibu rumah tangga. Iya ya. Bu Eti, kemarin kita apa ada janjian ya ngobrol nih ya. Iya, saya pengen Iya, ngobrol deh nih, Pak. iya. Bu Eti kira-kira hari ini mau ngobrol apa nih Bu Eti ya? Ini Pak, saya mau sedikit menceritakan keluhan nih mengenai anak-anak saya yang sedang magang. Oh iya, magang Kan PKL ya? Oh, PKL. mulai 1 Juli sampai Desember nanti anak SMK kan magang ya Pak di Iya, industri. Nah kebetulan saya kan memegang anak-anak kuliner nih magangnya di hotel. iya. Baru juga belum sebulan nih ya, Juli tanggal berapa sekarang kan? Baru pertengahan. Sudah banyak Tentang anak yang mengeluh itu Pak. oh, iya ya. Jadi Mm-mm. tentang magang ya. Magang anak SMK ya di hotel-hotel Bu ya. Iya, karena kan mungkin mereka kaget ya, tadinya Biasa di santai, rumah ya, lalu santai ya. santai, lalu magang kan sudah melakukan apa ya pekerjaan seperti pegawai, jadi mereka Iya, sudah diterapkan bekerja 8 jam gitu kan. Jadi banyak yang mengeluh, ibu saya mau pindah. Nah, sedangkan kan untuk mencari tempat magang itu sulit loh. Jadi iya, saya kadang menghadapi anak seperti ini juga bingung mau saya biarkan itu juga anak saya ya mau saya turuti juga nggak bisa karena memang sudah MOU dengan industrinya gitu kan. iya. Terus selama ini Ibu udah melakukan apa gitu supaya apa namanya mereka supaya tetaplah di hotel untuk magangnya. Nah, Kira-kira ya sudah melakukan itu. yang saya lakukan paling ya memberikan pengarahan karena kan Pengarahan ya. sebelum berangkat magang juga saya sudah memberikan arahan ya bahwa di dunia industri itu lain dengan kalian belajar gitu kan Iya, dengan mereka harus berhadapan dengan dunia luar artinya kalau di hotel kan mereka akan bertemu dengan berbagai macam gitu ya eh, belum lagi dengan sesama teman magang dari sekolah lain, lalu dengan para pegawainya, dengan seniornya, atau dengan customernya atau tamu-tamunya. Nah, yang mereka hadapi itu real betul-betul di dunia nyata gitu, bukan hanya teori yang selama ini mereka pelajari. Nah, pelan-pelan saya berikan arahan. iya. Nah, Terus ini sih ada pengaruhnya juga gitu kan. tuh, tuh. Ya Bu Eti kira-kira menurut Bu Eti nih pengarahan yang dilakukan Bu Eti nih sudah maksimal belum ya? Kalau kalau di skala itu mungkin 1 sampai 10 kira-kira udah maksimal belum Bu Eti? Skala berapa Kalau kira-kira? kalau Kalau saya apapun yang saya kerjakan, saya merasa saya belum maksimal. Saya belum masih maksimal harus ya. banyak belajar, Ya, ya. Apapun itu. Tapi semua yang saya lakukan saya usahakan itu yang terbaik. Gitu. ya kalau melalui pengarahan ya. Kira-kira ada yang lain nggak yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira selain Eee, pengarahan ke ya anak, selain itu saya maksudnya dikonfirmasi dengan pihak hotelnya gitu kan, mengenai konfirmasi ya. tentang keluhan ya konfirmasi ya maksudnya tentang keluhan-keluhan anak seperti ini gitu kan. Soalnya kan takutnya anak juga yang, mengada-ngada gitu kan. Iya, Nah ya, memang kalau dikatakan serius belum serius sih, cuma saya khawatir takutnya berkembang gitu. Jadi anak-anak yang lama-kelamaan, "Udahlah Bu, nyerah aja." Nah, itu kan, sayang ya gitu, kita kita sekolah itu mencari tempat magang lumayan sulit gitulah ya, Pak. iya, Jadi iya. itu hanya hanya sebetulnya, sekarang sudah bisa teratasi, tapi karena magang itu masih jauh ke depan, masih 6 bulan lagi gitu ya, masih ada kekhawatiran aja takut di tengah jalan nih anak-anak seperti ini lagi gitu. Iya, Ya iya. paling Jadi, paling saya minta bantuan dengan orang tua, minta support
lebih besar lagi gitu. Karena kan dukungan keluarga juga cukup berpengaruh ya terhadap suksesnya atau kelancaran program di sekolah kita. Iya. Jadi Bu Eti sudah melakukan pengarahan, kemudian komunikasi dengan hotel juga orang tua udah ajak komunikasi Bu ya. Nah, ini yang Iya, sudah karena kan ya. setiap anak magang itu contohnya saya di kelas itu ada 6 hotel, Pak. Jadi dibagi 6 kelompok. Nah, itu kita buat grup, Pak, masing-masing kelompok Oh iya. gitu. Dan orang tua salah satunya bisa ikut di kelompok itu karena saya juga tidak mau ya anak-anak di luar sana jauh dari pemantauan secara langsung gitu. Kalau kita ada grup ya setidaknya kita bisa ngobrol kalau ada waktu melalui grup tersebut. Iya, iya. Kemudian rencana Ibu nih, rencana tadi kan sudah dilakukan ya. Selanjutnya rencana Ibu nih supaya keluhan magang siswa di hotel ini bisa bisa teratasi dengan maksimal. Kira-kira apa yang kira-kira yang Ibu lakukan? Kalau ke anak yang sekarang sudah magang, ya saya seperti memperlakukan seperti ke anak kecil lagi ya Pak. Jadi saya dengan bahasa halus gitu ya, dengan reward ya. Misalnya coba Ibu pengen tahu hari ini kalian kerja apa? Ada enggak dokumentasinya? Misalkan mereka kirim tuh dokumentasinya, saya komentarin dengan hal-hal yang positif ya. Itu tujuannya supaya mereka merasa diakui gitu. Jadi ya supaya memberikan semangat juga gitu untuk mereka. Iya. Rencananya melakukan pemantauan ya Bu ya. Iya. Pemantauan. Ya, Kalau pemantauan. pemantauan memang itu sudah program Pak. Jadi selama 6 bulan minimal pemantauan dilakukan itu 4 kali. Karena yang 2 kalinya itu pengantaran dan Iya. penjemputan gitu. Iya, ya. Baik. Dari rencana aksi. Kemudian kira-kira Ibu kan ini sebagai tanggung jawab ya. Sebagai tanggung jawab, penanggung jawab dalam kegiatan magang ya. Nah ini kira-kira komitmen ketika ternyata rencana Ibu ini tidak berhasil. Seperti apa kira-kira? Ada komitmen lain misalkan sebagai bukti tanggung Nah, jawab penanggung kemungkinan magang. kemungkinan buruknya kalau misalnya dikatakan ya magang gagal dilakukan oleh siswa, yaitu pihak sekolah tidak akan menarik, Pak. Tidak akan menarik siswa kecuali pihak industrinya yang mengembalikan kepada pihak sekolah. Nah, kalau ada anak yang tadi dia nggak betah atau pengen mengundurkan diri, itu datangnya bukan dari sekolah, tapi orang tua yang harus mengajukan pengunduran diri kepada pihak hotel, ya ke pihak industri gitu maksudnya. Nah kalau misalnya oleh pihak industrinya diterima dengan alasan-alasan yang masuk akal gitu kan, dan memang sudah tidak bisa kondusif gitu anak tersebut, ya untuk apa kan mempertahankan juga. Nah mereka kembalikan ke pihak sekolah. Nah kami tampung, jadi kami bina lagi di sekolah. Kebetulan kan di sekolah kami juga punya TEVA ya, teacher factory itu kan, setiap jurusan punya gitu kan. Jadi kalau yang jurusan kuliner ya dikembalikan ke sekolah untuk mengelola di kafe yang ada di sekolah gitu. Ya itu solusi yang selama ini kami lakukan. Tapi kami bertahan supaya itu tidak terjadi Pak, karena kan sayang nanti masa sertifikatnya magang sertifikat di sekolah gitu. Kasihan untuk anaknya juga. Jadi selaku saya kaprog ya guru gitu, tetap mengharapkan yang terbaik buat siswa agar lulus dari sekolah ini mereka memiliki sertifikat yang bisa digunakan untuk masa depan anaknya nanti gitu Pak. Betul ya. Jadi intinya sebagai kaprog, sebagai guru juga Ibu berharap ya siswa yang magang di hotel itu tetap mengikuti kegiatan magang dengan maksimal Bu ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat saya juga jadi pengalaman karena sama saya juga pegang PKL ya Bu ya. Pegang PKL di Bogor sama. Baik. Terima kasih
atas sarannya, atas ngobrol barengnya Bu ya. Saya juga terima kasih Pak Dudrey sudah mau mendengarkan keluhan saya ya, yang lumayanlah mengganjal di hati, tapi sekarang sudah mulai. Iya. Kalau biasanya kalau sudah cerita ya sudah agak plong lah. Baik, terima kasih Bu Eti ya, cukup ya. Iya, Terima kasih ngobrolnya. sama-sama. Ya. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya? Boleh bergantian. Bergantian. Oh iya. Ya, Bu Eti dulu ya. Oh iya. Ini saya Selamat siang Pak Dudroy. Bentar Bu, sinyalnya kayaknya nggak kelihatan ya tampilannya. Jelas. Tadi belum makan. Nggak apa? Jelas tadi lagi. Jelas Pak. Iya ya. Baik, ya silakan Bu mulai. Ya bentar. Bentar Pak, ini saya punya saya dulu. Nah. Nanti Pak mau direkam lagi atau Pak Duda yang ngerekam sendiri? Rekamannya saya lagi kurang bagus sinyalnya. Iya, bentar ya Pak. Ya bentar, belum muncul Pak. Ih, kadang suka. Ini lagi ada kegiatan MPLS juga, kalau kurang jelas ya nanti di respon aja Bu ya. Ya mulai Pak. Ya silakan Bu. Ya selamat siang Pak Dudroy. Siang Bu Eti, siang. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Eti, alhamdulillah. Pak Dudroy katanya mau ngobrol ya sama saya, ngobrol tentang apa sih? Oh iya, nih Bu Eti kemarin saya udah ngobrol dengan Bu Nono, ternyata kayaknya kurang maksimal nih ngobrolnya, karena beda jenjang. Kalau dengan Bu Nono kan SD ya, kalau mudah-mudahan dengan Bu Eti bisa lebih lega nih, meyakinkan saya nanti ini keluhan saya Bu Eti di SMK. Iya, ada apa ini? Iya, jadi dalam proses pembelajaran ini Bu Eti ya, saya kan baru ya di SMK, kan baru nih, lama di SMA gitu. Lama di SMA, kemudian saya terjaring lah, bahasa terjaring ASN di SMK. Secara karakter kan beda-beda ya Bu Eti ya. Iya. Beda, jauh beda dengan di SMA. Kemudian tujuan dari SMK juga beda Bu Eti ya. Lebih cenderung bekerja ya Bu Eti ya. Iya. Ya itu. Karena kan SMK kejuruan. Iya. Saya ingin berbagi keluh kesah saya terkait dengan bagaimana melakukan proses pembelajaran yang maksimal, terutama di SMK. Gitu BT. Iya. Apa yang sudah Pak Dudroy lakukan? Ya, selama ini saya paham bahwa guru tidak akan terlepas dari persiapan yang matang, ya Ibu ya. Kemudian yang kedua dari proses pembelajaran yang maksimal. Kemudian juga komunikasi dengan orang tua itu. Ya udah saya lakukan seperti itu. Jadi perencanaan saya buat modul semaksimal mungkin. Kemudian dalam proses pembelajaran sudah coba berbagi model saya gunakan. Juga komunikasi dengan orang tua, terutama siswa atau katakanlah jurusan yang saya pegang. Itu 3 hal Bu Eti ya yang sudah saya lakukan. Terus kira-kira apa itu hasil yang sudah Pak Dudroy lakukan? Yang Pak Dudroy rasakan itu? Bagaimana Bu? Dari usaha yang sudah Pak Dudroy lakukan, kira-kira hasilnya seperti apa? Iya, kayaknya saya kurang maksimal melakukan bahasanya komunikasi dengan rekan sejawat kayaknya ini. Saya masih ada jarak dengan rekan sejawat karena maklumlah pendatang baru Bu Eti ya. Di SMK ini saya kan pendatang baru. Kadang sulit ada keluhan ini untuk disampaikan ke teman-teman saya di SMK gitu. Khawatir mereka terganggu kalau saya ingin berbagi keluh kesah bagaimana mengajar siswa di SMK ini.
Kira-kira apa sih yang membuat Pak Dudroy itu apa ya agak enggan gitu untuk berkeluh kesah dengan mereka? Ya karena kan belum lama jadi guru SMK gitu. Biasanya kan teman-teman SMA. Mudah-mudahan ke depan saya bisa ngobrol, bisa lebih santai ngobrol dengan rekan sejawat. Itu rencana saya kan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan gitu. Begitu. Ya. Itu sudah Pak Dudroy lakukan atau hanya baru rencana? Baru rencana saya gitu karena saya baru memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, juga komunikasi dengan orang tua gitu. Karena gini Bu Eti ya, di SMK kan banyak juga guru produktif gitu ya. Lebih banyak guru produktif kalau yang saya kira gitu. Yeah. Sehingga saya harus pilih-pilih kira-kira, saya kan guru normatif ya Bu Eti ya. Saya guru sejarah, saya guru normatif gitu. Akhirnya saya harus ngobrolnya dengan guru-guru normatif juga begitu. Rencana saya nanti ngobrol dengan guru-guru normatif yang bisa diajak ngobrol ke bahasanya gitu Bu Eti. Itu rencana saya. Mudah-mudahan usaha Pak Dudroy berhasil ya. Jadi membuat Pak Dudroy nanti lebih nyaman lagi untuk melaksanakan tugas di SMK gitu. Iya. Terima kasih Bu dorongan semangatnya ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih maksimal walaupun bagaimana ini SMK sekarang dunia kerja saya, SMA rumah saya yang baru ini. Nah, Makanya itu yang harus ditekankan ya. Berusaha beradaptasi begitu. Iya. Doanya Bu Eti ya, doanya arahannya mudah-mudahan saya bisa betah di SMK ini. Iya, Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Eti ya. Sama-sama. Saya juga terima kasih Pak Dudroy udah mau berbagi cerita dengan saya ya. Sudah mau mengeluarkan unek-unek ya. Karena jarang loh Pak kalau laki-laki mau bercerita ke ibu-ibu. Ya. Terima kasih Bu Eti ya. Ya, sama-sama. Bu Pasil udah selesai. Alhamdulillah ya. Nih kayaknya semakin kesini semakin mengalir nih ya para presenter-presenternya. Jadi mempresentasikannya udah mulai mengalir. Di mana tadi Bu Eti dan Pak Dudo ini agak beda kasusnya ya. Maksudnya penyampaian tadi ada sedikit perbedaan kan, kalau yang sebelum-sebelumnya tuh sama, hanya saja berganti peran ya gitu. Saya rasa ada sedikit perbedaannya gitu, tapi saya rencanakan ini Bu. Mengalir begitu semakin aja. Ini ya, semakin mengalir gitu. Nanti lama-lama juga Bapak Ibu akan merasakan itu jadi seperti hal yang biasa gitu coaching ya. Terima kasih Bu Eti dan Pak Dudroy. Kita lanjut ke yang sesi terakhir yaitu Pak Dharma dan Bu Yati. Mangga Mbak Dharma dan Bu Yati.